Seorang kaisar manusia baru. Tatapan guru besar Yan Kang terasa rumit. Bahkan, sempat muncul sedikit niat membunuh di hatinya. Kepala desa, seperti kaisar manusia sebelumnya, adalah orang yang tidak peduli pada ketenaran atau kekayaan. Ia tidak punya ambisi terhadap kekuasaan dunia, karena tujuannya jauh lebih tinggi. Itulah sebabnya ia dihormati semua orang. Namun, apakah Qin Mu, kaisar manusia yang baru, akan seperti kepala desa? Kaisar manusia memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan lebih kuat dari Kaisar Yan Feng, dan karismanya juga lebih besar daripada guru besar Yan Kang. Guru besar Yan Kang pernah mengunjungi Xiao Yujing dan mengetahui beberapa rahasia, sehingga ia sangat paham betapa hebatnya kekuatan kaisar manusia. Kaisar Yan Feng dan pemerintahnya selalu ingin menguasai semua sekte dan tanah suci, tetapi hanya sedikit yang mau tunduk pada mereka. Sebaliknya, kaisar manusia bisa membuat semua sekte itu patuh. Kekuasaan ini tidak didapat lewat perang, melainkan diberikan langsung oleh sekte-sekte besar dan tanah suci. Bahkan Xiao Yujing kemungkinan besar akan mendukung Qin Mu jika mereka tahu identitasnya. Jika Qin Mu tergoda oleh kekuasaan, ia bisa dengan mudah merebut tahta Kaisar Yan Feng dan menghancurkan semua usaha reformasi yang telah dibangun. Jika kau dan Kaisar Yan Feng gagal, masih ada kaisar manusia. Masih ada harapan untuk bangkit kembali, suara kepala desa tiba-tiba terdengar. Guru besar Yan Kang terkejut, lalu berkata tegas, aku tidak akan gagal. Kepala desa tersenyum tipis. Aku harap begitu, aku tidak ingin Muer menderita. Saat Qin Mu mendekat, keduanya langsung terdiam. Guru besar Yan Kang kembali menatapnya dengan perasaan aneh. Anak berusia sekitar 15 atau 16 tahun ini sebenarnya bisa dibilang orang terkuat di dunia. Tetapi ia sendiri tidak menyadarinya. Qin Mu adalah pemimpin sekte iblis surgawi, seorang pengajar di Akademi Kekaisaran, penerus desa sisa, dan yang terpenting, kaisar manusia saat ini. Kekuasaannya bahkan lebih besar dari kaisar dan guru besar, tetapi ia sama sekali tidak tahu seberapa besar kekuatan itu. Si lumpuh memperhatikan ekspresi guru besar Yan Kang dan diam-diam merasa puas. Guru besar pasti tidak tahu kalau Muer punya harta karun yang melambangkan kekuasaan kekaisaran keluarga Ling. Kalau dia tahu cakram kekaisaran ada pada Muer, pasti dia akan marah besar. Ia memang memberikan cakram kekaisaran itu kepada Qin Mu hanya untuk iseng. Selama puluhan tahun ia mempelajarinya, tetapi tetap tidak bisa memecahkan rahasianya. Namun ia tahu arti penting benda itu. Cakram giok tersebut adalah simbol kekuasaan ilahi keluarga Ling. Konon, teknik Kaisar Sembilan Naga juga berasal dari benda itu. Dulu, pencurian cakram kekaisaran adalah peristiwa besar, tetapi Kaisar Yan Feng merahasiakannya. Tidak ada yang menyangka bahwa benda itu kini ada di tangan Qin Mu. Dengan cakram kekaisaran dan segel kaisar manusia, Qin Mu sebenarnya bisa menjadi orang terkuat di dunia, tetapi ia sendiri tidak menyadarinya. Kalau bocah itu tahu nanti, pasti dia akan terkejut setengah mati. Pikir si lumpuh bangga. Saat itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, San Yuxin, datang menghampiri. Ia memberi salam kepada guru besar Yan Kang, lalu berkata pelan kepada Qin Mu. Guru, meriam di kapal perang perlu diperbaiki setelah pertempuran. Saya ingin meminta Anda memeriksanya. Qin Mu heran, kemampuan menempa Anda hampir setara dengan saya. Apa yang perlu saya lakukan? San Yuxin menjelaskan, ada masalah pada pola susunan di laras meriam. Setelah ditembakkan 8 atau 9 kali, meriam menjadi sangat panas. Pola susunannya rusak karena suhu tinggi, sehingga kekuatannya menurun, bahkan bisa meledak. Ia lalu mengajak Qin Mu ke kapal perang sambil menjelaskan lebih lanjut. Qin Mu menggeleng, bukan karena logamnya lelah. Ini masalah pada susunan yang menyebabkan peluruhan panas. San Yuxin tampak terkejut dan kagum. Di kapal, Qin Mu memeriksa meriam yang rusak. Setelah melihat dengan teliti, ia berkata, memang ada cacat pada susunannya. Tapi karena perang sedang berlangsung, kita tidak punya waktu untuk membuat ulang meriam. Jadi kita harus memperbaikinya langsung. Ia lalu menambahkan, kita perlu menambahkan cincin harta di dalam laras untuk mengumpulkan cahaya. Qin Mu langsung melelehkan logam dan membuat 2 cincin, lalu mengukir pola susunan di atasnya. Banyak pejabat berkumpul, mengamati dan mencatat tekniknya. Setelah selesai,
Kinmu memasang cincin itu di dalam meriam dan berkata, silakan coba tembak. Meriam pun diaktifkan. Sinar yang keluar jauh lebih terang dari sebelumnya, dan langsung mengenai target yang sangat jauh. Semua orang terkejut. Jangkauan meriam yang sebelumnya hanya sekitar 30 li kini mencapai lebih dari 100 li. San Yuxin mencoba menembak lagi dan lagi, hasilnya sama. Bahkan setelah 17 kali tembakan, laras meriam masih dingin. Ia langsung berseru, cepat panggil guru besar. Tak lama kemudian, guru besar Yan Kang datang. San Yuxin berkata penuh semangat, guru besar, kita sudah memenangkan perang. Guru besar terkejut, jangan bercanda di medan perang. San Yuxin menjelaskan, sekarang meriam kita bisa menjangkau hingga 160 li. Dan bisa ditembakkan terus tanpa panas berlebih. Ia menambahkan bahwa dengan ratusan kapal perang dan ribuan meriam, mereka bisa menghancurkan musuh dari jarak jauh sebelum mendekat. Guru besar Yan Kang terdiam, lalu berkata pelan, ini akan menyelamatkan banyak nyawa. San Yuxin langsung merendah. Semua ini berkat guru. Sementara itu, Kinmu sudah selesai menggambar pola susunan baru dan memberikannya. Guru besar memeriksanya dan bertanya, ini teknik mata. Kau menggunakan teknik mata untuk meriam. Kinmu mengangguk. Moncong meriam adalah seperti pupil, dan sinarnya seperti tatapan. Guru besar terkejut, lalu berkata, aku tahu teknik mata yang lebih kuat, bernama tembakan matahari. Bisa kau membuat meriam seperti itu? Ia menunjukkan pola susunannya. Kinmu mempelajarinya, lalu berkata, bisa, tapi butuh banyak orang dan waktu sekitar 2 bulan untuk satu meriam. Ukurannya juga sangat besar. Guru besar berkata pelan, teknik ini digunakan untuk membunuh dewa. Kinmu terkejut. Guru besar melanjutkan, jika kau bisa membuatnya, kau akan menjadi pengrajin terhebat di dunia. Kinmu langsung melambaikan tangan dan berkata jujur. Saya tidak berani disebut yang terbaik. Paling-paling hanya nomor 2. Guru besar Kekaisaran Yan Kang tersenyum tipis. Guru suci benar-benar tidak rendah hati. Kinmu merasa bingung. Menurutnya, dia sudah sangat rendah hati. Dia selalu mengakui dirinya hanya nomor 2 dan tidak pernah mengklaim sebagai yang terbaik. Bagaimana itu bisa dianggap tidak rendah hati? Wakil Menteri Pekerjaan, San Yuxin, adalah ahli terbaik dalam membuat senjata dan harta karun. Tidak ada sekte lain yang bisa menandinginya. Namun menurut Kinmu, San Yuxin masih kalah darinya, dan dia sendiri masih kalah dari si bisu. Jadi baginya, mengakui diri sebagai nomor 2 adalah hal yang wajar. Tapi di mata orang lain, seorang pemuda yang mengaku sebagai pengrajin terbaik kedua dan tabib nomor 2 di dunia sudah sangat luar biasa, bahkan menakutkan. Kinmu kemudian menulis daftar bahan yang dibutuhkan dan menyerahkannya kepada guru besar Yan Kang. Ini bahan-bahan untuk membuat meriam itu. Kalau kurang, minta saja lagi. Guru besar melihat daftar itu dan berkata perlahan. Apakah kamu ingin menguras kas negara? Kinmu terkejut. Kenapa Anda bilang begitu? Guru besar menjawab. Emas hitam dan tembaga hitam masih bisa didapat. Tapi emas suci dan bahan suci ini. Dari mana kita mendapatkannya? Dia menatap Kinmu serius. Jangan-jangan kamu ingin menggelapkan harta negara. Itu bisa membuatmu dihukum mati. Kinmu menjawab santai. Kita membuat senjata untuk membunuh dewa, bukan untuk orang biasa. Oh ya, kita juga butuh orang dari sekte suci surgawi untuk membantu. Mereka harus dibayar. Dia lalu menulis daftar upah dan kebutuhan lainnya. Selain itu, kita butuh ahli perhitungan terbaik, sebaiknya para Taois, katanya. Perhitungan meriam ini sangat rumit. Para sarjana mungkin butuh ratusan tahun. Tapi Taois lebih ahli. Guru besar menjadi semakin khawatir. Bahkan dengan seluruh kekuatan negara, mungkin hanya bisa membuat satu meriam saja. Masalah terbesar adalah para Taois. Hubungan mereka dengan kerajaan sangat buruk, jadi sulit meminta bantuan mereka. Namun meriam ini harus dibuat. Tampaknya, mereka tidak bisa menghadapi bencana berikutnya. Guru besar berkata ragu. Kas negara sedang kosong, bisa diskon. Kinmu berpikir sejenak lalu tersenyum. Setelah istana emas Lulan ditaklukkan, beri saya 100 harta. Upah para pekerja akan saya tanggung sendiri. Guru besar ingin menawar lagi, tapi Kinmu tertawa.
Saya bahkan tidak meminta bayaran untuk diri saya. Menyewa pengrajin nomor 2 dunia itu mahal. Lagi pula, saya guru suci. Guru besar menghela napas. Saya harus melaporkan ini ke Kaisar. Tunggu 10 hari. Qinmu kemudian mulai membantu membuat cincin langit ilahi. Prosesnya sangat cepat, meski membutuhkan lebih dari 17.000 tahap penempaan. Cincin ini berfungsi memusatkan energi meriam, membuat tembakannya lebih kecil tapi jauh lebih kuat dan stabil. Awalnya sinar meriam sebesar ember, sekarang hanya sebesar mangkuk, lebih fokus dan jangkauannya jauh lebih panjang. Namun itu bukan peningkatan terbesar. Teknik mata langit ilahi hanyalah yang paling dasar. Masih ada teknik yang lebih kuat, seperti mata langit api. Tapi teknik itu terlalu rumit dan mahal. Qinmu berpikir, kalau bisa membuat versi mata langit api, kekuatannya akan luar biasa. Bahkan bisa melindungi seluruh sekte. Namun setelah menghitung biaya, dia langsung menyerah. Terlalu mahal untuk dipelihara. Lalu dia mendapat ide lain, menggunakan teknik mata milik si buta. Dia teringat, dulu, siapapun yang dilihat kakek buta pasti mati. Dia mulai penasaran, siapa yang mencungkil mata orang sehebat itu. Qinmu kemudian mencoba menciptakan teknik sendiri. Dia mengaktifkan teknik tubuhnya, dan energi besar berkumpul di matanya. Pola-pola muncul di pupilnya. Tiba-tiba, 2 sinar api keluar dari matanya. Tatapannya menghantam platform meriam di depannya dan membelahnya menjadi 3 bagian. Semua orang terkejut. Qinmu cepat menghentikan tekniknya dan tersenyum. Tenang saja, kurasa meriam ini tidak bagus. Lebih baik dilebur ulang. Namun dalam hatinya dia gemetar. Mata ilahi ini, terlalu kuat, siapapun yang dilihat bisa mati. Di kejauhan, kepala desa dan si lumpuh melihat kejadian itu. Si lumpuh berkata, "Muer main-main lagi, tidak takut matanya rusak." Kepala desa menyipitkan mata. Kekuatan mata itu menunjukkan betapa hebatnya si buta dulu. Orang yang mencungkil matanya bukan orang biasa. Si lumpuh gemetar. Maksudmu ada orang yang mengumpulkan bagian tubuh kuat seperti ini? Kepala desa menjawab pelan. Untuk menciptakan dewa. Si lumpuh mundur ketakutan. Aku tidak mau terlibat, aku kabur saja. Kepala desa memandang Qinmu dan berbisik. Aku ingin melindunginya. Tapi entah aku bisa hidup cukup lama atau tidak. Dia masih terlalu polos. Seharusnya dia lebih licik. Di Istana Emas Lulan, Ban Gongchuo dan orang-orangnya sedang membuka segel buku kuno. Akhirnya segel itu pecah. Ban Gongchuo membuka buku itu. Lalu wajahnya langsung pucat. Kitab suci iblis surgawi lagi. Di sekitarnya sudah ada banyak buku yang sama. Hanya satu yang tersisa. Dia membuka yang terakhir. Tiba-tiba cahaya emas terang memenuhi ruangan. Ban Gongchuo sangat gembira. Teknik kultivasi macam apa ini? Gulungan itu terbuat dari emas dan sangat kuat, sulit rusak. Tulisan di dalamnya sangat sedikit, hanya beberapa kata seperti, jembatan burung gagak, bimbingan misterius, dan penyeberangan ilahi. Artinya sulit dimengerti. Ban Gongchuo lalu melihat gambar di halaman pertama. Gambar itu menunjukkan sebuah istana surgawi yang megah, penuh cahaya emas dan giok. Cahaya yang tadi terlihat ternyata berasal dari istana dalam gambar ini. Walaupun hanya lukisan, terlihat sangat nyata, seolah-olah istana itu benar-benar ada di dalam gulungan. Di depan istana ada jembatan yang rusak, dan di salah satu ujungnya berdiri sosok seperti dewa. Ban Gongchuo merasa pemandangan ini familiar. Setelah melihat lebih teliti, matahari, bulan, dan 5 benda langit, dia akhirnya yakin. Ini jembatan ilahi dan perbendaharaan ilahi. Sosok itu pasti roh purba. Tapi kenapa jembatannya rusak? Bukankah jembatan ilahi di negeri tanpa kekhawatiran sudah lengkap? Selain gambar itu, ada banyak gambar lain yang menjelaskan tahapan kultivasi. Bagaimana energi purba bergerak? Cara mengendalikan 5 elemen. Membangun 6 arah. Menghubungkan 7 bintang. Menyatukan jiwa untuk membentuk roh purba. Hingga memahami hidup dan mati. Saat sampai di gambar ke-8, jantung Ban Gongchuo berdebar. Dia melihat energi purba berubah, seperti ditarik oleh kekuatan misterius, lalu menyebar sepanjang jembatan yang rusak seperti burung murai. Jembatan murai. Dia sangat terkejut.
Ini adalah teknik untuk memperbaiki jembatan ilahi yang rusak. Dia segera membuka halaman berikutnya. Di sana terlihat roh purbanya hampir mencapai istana surgawi, tapi masih ada jarak. Namun, energi purbanya mulai terhubung dengan istana itu, dan perlahan terbentuk jembatan baru. Teknik bimbingan mendalam. Matanya sampai berkaca-kaca karena gembira. Dia berusaha menenangkan diri dan lanjut membaca. Halaman terakhir menjelaskan teknik penyeberangan ilahi, yang memungkinkan roh purba menyeberangi jembatan dan masuk ke alam yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin teknik serumit ini bisa dibuat? Dia benar-benar kagum. Teknik ini terlalu canggih. Bahkan dirinya yang sudah hidup puluhan ribu tahun tidak mampu menciptakan hal seperti ini. Satu gulungan ini lebih berharga dari semua harta di kehidupanku sebelumnya. Kalau aku menguasainya, aku bisa mencapai alam jembatan ilahi dan menjadi dewa. Dia berdiri, sedikit pusing karena terlalu bersemangat. Bahkan hati daunnya ikut terguncang. Aku harus segera meningkatkan kultivasi. Saat itu, Raja Penyihir datang melapor, Yang Mulia, situasi di garis depan tegang. Han Luandi mengatakan guru nasional Yan Kang sudah tiba. Selain itu, ada seseorang bernama Guru Iblis Surgawi. Ilmu pedangnya luar biasa, cahaya pedangnya seperti lautan dan bisa menguasai medan perang sejauh ratusan mil. Ban Gongchuo tertawa, omong kosong. Itu pasti si bocah Kinmu. Mana mungkin dia sekuat itu? Raja Penyihir ragu, tapi sepertinya bukan bohong. Ban Gongchuo berpikir sejenak, lalu berkata, cahaya pedang seperti lautan. Aku pernah melihat teknik seperti ini. Sepertinya orang itu telah muncul. Bahkan Kaisar Tua belum benar-benar tenang sebelum mati. Raja Penyihir terkejut, Kaisar Tua. Ban Gongchuo tertawa, bagus. Ini kesempatan istana emas kita. Pergi ke Gunung Suci Barat, panggil orang-orang surga, beritahu mereka Kaisar Tua muncul kembali. Dia lalu memutuskan membawa para ahli ke medan perang. Raja Penyihir mencoba memperingatkan, Yang Mulia, ini berbahaya. Namun Ban Gongchuo tetap santai, kita punya banyak ahli. Tidak perlu takut, Yan Kang sudah lemah. Ini kesempatan kita menghancurkan mereka. Mereka pun berangkat menuju perbatasan. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di gerbang Kingman. Pasukan padang rumput sudah berkumpul di sana. Kedua pihak saling berhadapan dan belum bisa maju. Saat Ban Gongchuo datang, Luan Di Han langsung menyambutnya. Salam, Yang Mulia. Ban Gongchuo tersenyum, tak perlu formalitas. Aku datang untuk menenangkanmu. Luan Di berkata dengan gugup, guru iblis surgawi itu terlalu kuat. Ilmu pedangnya membuat kami tidak bisa maju sama sekali. Ban Gongchuo tertawa, dia cuma bocah 16 tahun. Tidak perlu takut, aku akan menemuinya. Lalu dia maju ke medan perang dan berteriak, Kinmu, aku datang, berani keluar. Di dalam kota, Kinmu mendengar itu dan langsung kaget. Ban Gongchuo berani muncul lagi. Bagus, kalau kita bunuh dia, teknik pemujaan jiwanya akan hilang. Dia menunjukkan gambar dewa dan iblis milik Ban Gongchuo. Semua orang menggeleng, mereka tidak mengenalnya. Guru nasional berkata, aku pernah melihat patung mirip ini di ibu kota Giok kecil. Teriakan dari luar terdengar lagi. Kinmu berdiri dan berkata, bunuh dia, kita tidak perlu repot ke sana lagi. Dia menoleh ke kepala desa, kakek, ikutlah. Kepala desa menggeleng, aku adalah kaisar manusia. Aku tidak boleh ikut campur urusan dunia. Kinmu kesal, kalau begitu, apa gunanya segel kaisar manusia ini? Namun dia tetap tidak bisa membuangnya. Dengan marah dia berkata, Ban Gongchuo berani mencuri dari keluargaku, sekarang malah pamer di depanku. Dia menoleh ke si lumpuh, ayo ikut. Kita curi semua miliknya sampai dia bangkrut. Si lumpuh tersenyum lebar, ayo. Kita lihat siapa pencuri yang lebih hebat.